Apa itu algoritma? Algoritma merupakan bagian paling dasar dari semua software, smartphone, printer, bahkan mesin pembuat kopi. Algoritma merupakan sebuah instruksi langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita telah menggunakan algoritma dalam kehidupan kita. Perkenalkan, Kavin. Kavin merupakan anak yang rajin menabung. Pada saat menabung, Kavin akan memisahkan antara uang koin dan uang kertas. Kita ambil contoh uang 500 koin dan 1000 kertas. Secara tidak sadar, Kavin telah menggunakan algoritma. Pertama, Kavin akan mengambil sebuah uang. Jika itu uang kertas, maka akan masuk ke dalam kotak A. Dan jika uangnya koin, maka akan masuk ke dalam kotak B. Namun, komputer memiliki bahasa yang berbeda dengan manusia. Maka dari itu, kita harus menggunakan pseudocode untuk menerjemahkannya ke bahasa yang lebih dimengerti komputer. Apa itu pseudocode? Pseudocode merupakan sebuah kode yang menyerupai bahasa pemrograman. Pertama, kita membuat variabel dengan nama n untuk menampung nilai uang, dan variabel a dan b untuk menjadi kontainer variabel a dan b. Setelah itu, kita akan menginput nilai uang ke dalam variabel n. Lalu, akan dilakukan pengecekan. Jika n sama dengan 1000, variabel a akan ditambah 1000. Lalu, kita input kembali nilai n dengan 500. Karena n tidak sama dengan 1000, maka variabel b akan ditambah 500. Kalau sebelumnya kita menggunakan pseudocode, sekarang kita akan menggunakan flowchart. Flowchart merupakan diagram alir untuk mewakili proses algoritma. Flowchart terbentuk dari beberapa bangun ruang, dan setiap bangun ruang memiliki fungsi yang berbeda. Namun, untuk saat ini, kita hanya akan membahas yang dasar saja. Dari yang pertama, yaitu bentuk kapsul, berguna sebagai pembuka dan penutup flowchart. Lalu persegi panjang, sebagai proses ataupun fungsi. Kemudian jajar genjang, sebagai input dan output variabel. Lalu yang terakhir, belah ketupat, sebagai pengandaian. Berikut merupakan implementasi kasus yang sebelumnya ke dalam flowchart. Pertama, diawali dengan start. Kemudian, kita set nilai n, a, dan b sama dengan 0. Lalu, input variabel n. Lakukan pengecekan. Apakah n nilainya 1000 atau tidak? Jika iya, maka a ditambah 1000. Lalu, ditutup dengan n. Dan jika tidak, maka b ditambah 500. Lalu, ditutup dengan n. Di dalam algoritma, ada satu komponen yang disebut variabel. Sama seperti pada matematika, variabel berfungsi untuk menampung suatu nilai tertentu. Jika biasanya variabel menampung nilai angka, maka pada algoritma, variabel bisa menampung nilai lainnya, seperti teks dan file. Variabel juga memiliki suatu komponen bernama tipe data. Tipe data berguna sebagai penentu data seperti apa yang akan ditampung oleh variabel tersebut. Pada saat ini, kita akan membahas tipe data yang sering digunakan, yaitu varchar, integer, float, dan boolean. Tipe data varchar berguna sebagai data kumpulan huruf ataupun angka.
integer dan real, berguna sebagai penampung data angka. Dan boolean, yaitu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false. Walaupun varchar, integer, dan float bisa menampung data angka, namun tipe data varchar tidak bisa memproses perhitungan matematika. Tipe data varchar hanya berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk kata ataupun kalimat. Sehingga, walaupun terdapat angka tersebut tidak bisa diproses perhitungan. Dan juga, kalau integer sebagai angka bilangan bulat, lain dengan float, yaitu sebagai angka desimal. Sehingga, tipe data integer tidak memiliki bilangan setelah koma. Jika kita menggunakan kasus kafir yang lalu, maka variabel n, a, dan b memiliki tipe data yang sama, yaitu tipe data integer. Karena variabel tersebut akan memproses sebuah perhitungan angka. Dan karena tidak ada proses pembagian, dan variabel yang merupakan uang, maka angkanya akan selalu berbentuk bilangan bulat.